Ini jalannya. It's more important to eat some carbohydrates at breakfast because the brain would feel right away and carbohydrate is the base source. Nah, ini menurut Andre Well. Jadi ketika Ananda sekalian mau pergi ke kampus, mau belajar, setidaknya itu perutnya diisi makan roti. Karbohidrat dulu, karena itu sumber energi untuk otak kita. Jadi otak adalah organ di tubuh kita ini yang harus ada suplai energinya, tidak boleh terhenti. Tidak. Kalau terhenti maka pasti akan menyebabkan penyakit. Jadi otak selalu membutuhkan energi setiap detik. Lanjut di sini. Videonya bisa terdengar dengan jelas. Halo? Tidak ada suaranya, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Oh, tidak ada suaranya. Sekarang? Masih belum, Bu. Masih belum. Masih belum. Oke, Ibu jelaskan aja. Nah, kalau kita makan nasi, itu adalah sumber karbohidrat yang mana terdiri dari glukos. Nah, si karbohidrat itu bisa dia bentuk kompleks atau sederhana, tergantung kepada struktur karbohidratnya. Nah, ini namanya monosakarida. Masih ingat belajar kimia ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monosakarida. Nah, sekarang, Nah, ini monosakarida. Halo? Terputus. Iya, Bu. Suaranya putus-putus dari awal. Suara saya pun putus-putus ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu, putus-putus. Bentar. Sekarang Ibu search lagi screen-nya bisa? Sudah bisa, Bu. Sudah ya? Ibu. Bisa, Ibu. Nah, jadi ada monosakarida. Monosakarida itu gula sederhana. Jadi dari sini Ananda semua sudah paham. Ini yang glukos. Oh, ini fruktos. Ini galaktos. Nah, jadi nanti ada yang membedakannya lagi spesifiknya. Nah, sekarang yang tadi, yang glukos, yang kita pelajari galaktos, monosakarida tadi, ketika dia bersatu, dia akan menjadi laktosa, maltosa, sukrosa. Ini namanya disakarida. Jadi ada 2 monosakarida yang saling berikatan menjadi 2 molekul monosakarida. Nah, pahami di sini apa itu laktosa. Laktosa ketika si glukosa
dengan glukosa. Glukosa dengan galaktosa. Yang ini si galaktosa dengan si sukrosa. Jadi dia bergabung. Nah, sekarang dikenal lagi nama istilahnya oligosakarida. Nah, apa itu oligosakarida? Oligosakarida itu adalah ketika si tadi yang monosakarida berikatan dengan monosakarida lainnya atau dengan sesamanya membentuk ikatan linked sugarnya itu 3 sampai 10. Jadi namanya oligosakarida. Ada monosakarida, ada disakarida, ada oligosakarida. Nah, ketika dia membentuk lebih dari 10 linked sugars, dari 10 monosakarida, itu namanya polisakarida. Jadi ada 4 mono, di, oligo, poli yang kita pelajari sampai sekarang. Oke. Nah, sekarang kita belajar di ketika dia di usus halus, polisakarida tadi akan diputus menjadi monosakarida. Bentar. Nah, kalau di straight pati, monosakarida tadi berikatan dengan yang namanya Nah, ini namanya ikatan antara si glukosa sama si glukosa ini alpha linked. Istilahnya linked alpha, berikatan dengan alpha linked. Nah, alpha linked ini sangat mudah untuk didigest oleh enzim di dalam sistem pencernaan kita. Nah, sekarang kalau kita tadi makannya brokoli, ada karbohidrat di sana, jadi straight ya. Nah, di sini ikatan glukosanya dengan glukosa yang lainnya itu beta bond. Nah, di sini tubuh kita tidak bisa mendigest si beta strain ini. Nah, sekarang kalau kita makan tadi makanan-makanan yang seperti roti yang memiliki alpha linked, itu dia otomatis ketika kita makan 1 jam setelah kita makan, gula darah kita pasti naik. Jadi nanti indeks glikemiknya istilahnya ada high glycemic index, indeks glikemiknya tinggi. Nah, sedangkan kalau kita makan makanan yang tadi beta linked, itu dia lama dicerna di tubuh kita, di prosesnya, dan tidak langsung di digest oleh enzim di dalam tubuh kita. Makanya ketika kita makan, itu gula darahnya tidak langsung tinggi.
Nah, sekarang yang tadi yang beta itu dia akan lambat prosesnya dicernanya dan akan lama proses rilis glukosa di dalam darahnya. Sehingga ini dinamakan dengan makanan yang indeks glikemiknya rendah seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Itu makanya orang diabetes kenapa tidak boleh langsung makan usaha yang manis-manis, karena ketika dia makan manis-manis itu langsung si makanan yang dia makan tadi seperti nasi putih, makanya lebih bagus nasi merah untuk orang diabetes dibandingin nasi putih. Dia itu memiliki alpha linked, jadi mudah terdigest dan gula darahnya naik. Gitu. Maka dia disarankan untuk makan sayuran yang sehat seperti apel, buah-buahan. Itu rilis glukosnya ke dalam aliran darah tidak langsung tinggi. Nah, itu dia perlahan-lahan. Mohon maaf, siapa yang belum saya ACC ya? Saya tuh nggak ngunci kok, tinggal masuk aja. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar Ibu. Terdengar ya? Nah, sekarang kita bicara tentang hormon insulin. Hormon insulin itu dihasilkan oleh sel beta pankreas yang mana tugasnya untuk membawa glukosa ke dalam sel. Nah, jadi ibaratnya insulin itu kuncinya. Kunci untuk membuka pintu si glukosa masuk ke dalam sel. Nah, apa yang disebut dengan insulin resisten? Jadi insulin resisten itu dia selalu sensitivitasnya menjadi berkurang sehingga dia terlalu berikatan dengan reseptornya di membran sel. Lalu gula akan selalu masuk ke dalam sel dan terjadi metabolisme glikolisis namanya nanti. Nah, ini yang disebut dengan insulin resisten. Nah, ini berkaitan dengan orang sakit diabetes, sakit gula yang dinamakan. Nah, seperti ini. Jadi ketika pankreas menghasilkan banyak insulin, tetapi si sel-sel ini udah nggak sensitif lagi dengan si insulin tadi, seperti ini kasusnya bisa jadi si glukosa darah tidak bisa masuk ke dalam sel. Sehingga glukosa di dalam tubuh, di aliran darah itu tinggi kadarnya, karena dia tidak bisa masuk ke dalam sel-sel targetnya untuk proses metabolisme dijadikan di proses glikolisis, dirubah menjadi energi.
Jadi kesimpulannya gini, apa yang kita adalah apa yang kita makan. Jadi kalau kita makannya sehat, kita akan sehat. Makanan pola makan kita itu tidak sehat, maka akan tercermin nanti di tubuh kita bagaimana. Itu video yang tadi penjelasannya. Jadi kita masuk ke sini. Apa sih kenapa si karbohidrat itu penting untuk kita, untuk tubuh kita? Karena dia merupakan sumber energi yang didapat oleh tubuh nanti melalui proses oksidasi sebagai pemasok karbon untuk sintesis sel, sebagai bentuk energi kimia yang tersimpan, lalu penyusun bagian dari struktur beberapa sel dan jaringan. Karbohidrat bersama dengan lipid, protein, asam nukleat, dan senyawa lainnya dikenal sebagai biomolekul karena mereka terkait erat dengan organisme hidup. Jadi kalau bicara kita karbohidrat, pasti nanti ada lipid, ada protein, ada asam nukleat. Nah, ini merupakan biomolekul yang paling penting di dalam organisme hidup. Biokimia adalah studi yang mempelajari kimiawi biomolekul tersebut dan organisme hidupnya. Nah, di sini karbohidrat important component. Karbohidrat itu komponen dari penyusun dari DNA dan RNA molekul. DNA RNA molekul itu apa? Deoksynukleik acid, ribosa nukleik acid. Nanti belajar lagi materi genetik DNA, RNA. Waktu SMA sudah belajar misalnya. Struktural komponen dari sel membran, glikolipid. Jadi di dalam sel, nanti kalian belajar sel, ada sel, lalu ada membran sel. Nah, bedanya hewan dengan tumbuhan itu apa? Hewan itu nggak ada dinding sel. Nah, kalau di dinding sel tumbuhan itu juga penyusunnya juga nanti karbohidrat juga selulosa gitu loh. Nah, kalau di membran sel baik hewan dan tumbuhan, penyusun membran sel itu, membran sel bilayar itu ada yang namanya glikolipid. Glikolipid itu nanti gabungan antara karbohidrat dengan lipid. Involved in cell and cell molecular recognition processes. Glikoprotein. Jadi dia juga bisa karbohidrat dengan protein berikatan. Namanya glikoprotein. Ketika kita bicara tentang tumbuh-tumbuhan, prosedur karbohidratnya, produce karbohidratnya itu menggunakan apa? Yang menggunakan fotosintesis. Kalau kita tadi makan, pertama dulu kita kunyah enzim amilase, lalu masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam lambung, lalu dicerna lagi oleh enzim lambung, dan sebagainya juga bekerja di sana, dipecah-pecah jadi karbohidrat yang poli tadi banyak, polisakarida menjadi menjadi oligosakarida, jadi disakarida, monosakarida, masuk ke usus halus, di usus halus diserap yang monosakaridanya tadi, masuk ke dalam pembuluh darah, di pembuluh darah lalu masuk ke dalam sel. Untuk masuk ke dalam sel tadi, itu dibantu oleh hormon insulin. Setelah di dalam sel, kemana dia? Ke mitokondria. Lalu dinamakan proses glikolisis, siklus Krebs nanti. Ada pelajaran selanjutnya. Nah, di sini kalau tumbuh-tumbuhan menghasilkan karbohidrat itu melalui proses fotosintesis dengan membutuhkan CO2, H2O, solar energy, ada klorofil, ada enzim pada tanaman, hingga menghasilkan nanti hasil akhirnya adalah karbohidrat dan oksigen. Nah, di sini tumbuhan juga menggunakan si karbohidrat tadi untuk struktural support, selulosa, dan energi, glukos dan pati. Jadi yang sumber untuk struktural support itu pembentuk struktural dari tanaman itu daun kah, batang kah, bagaimana organnya. Nah, itu nama karbohidratnya adalah selulosa. Nah, kalau misalnya untuk sumber energi dia glukos dan pati. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, masih belajar ya kemarin, hidrogen dan oksigen yang terdapat di alam,
Karbohidrat berasal dari kata hidrat, karbon, yang berarti senyawa antara karbon dan air. Sehingga dehidrasi sukrosa C12H22O11 oleh asam sulfat menghasilkan nanti akhirnya pasti karbon. Sebagian besar karbohidrat memiliki rumus empiris CH2O2. Misalnya glukosa C6H12O6. Senyawa ini diduga hidrat dari karbon, dan artinya senyawa antara karbon dan air sehingga disebut karbohidrat. Berdasarkan hidrolisisnya, karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, oligopolisakarida, tadi polisakarida. Ini kelas dari si karbohidrat tadi, single sugar unit. Jadi ada single gula yang disebut monosakarida, disakarida, polisakarida. Polisakarida itu lebih dari 10 unit basa, gitu, antara 100 sampai 1 juta sugar unit itu disebut dengan polisakarida. Nah, monosakarida tadi sudah dibahas, ada glukos, ada fruktos, ada galaktos. Nah, ini yang bedanya antara glukos dengan galaktos, yaitu sama-sama C-nya 6, tapi di sini O-nya beda. Di sini O-nya di atas, di sini ke bawah arahnya. Nah, itu yang membedakannya. Single sugar unit. Fungsinya, dia membentuk koneksi satu sama lain ke monosakarida ini, dinamakan apa ikatannya? Ikatan glikosidik. Paham ya? Ikatan glikosidik, dan membentuk grid multi-unit sugar di sakarida atau polisakarida. Monosakarida bisa metabolisme can be metabolized by human to generate ATP, cellular energy. Jadi di tubuh manusia, monosakarida ini dimetabolisme untuk menghasilkan adenin trifosfat atau ATP yang merupakan sumber energi untuk tubuh kita. Lanjut, ini adalah disakarida. Jadi tadi ikatannya apa kalau monosakarida dengan monosakarida membentuk ikatan? Siapa yang tahu tadi? Mbak Elin? Menjadi disakarida. Membentuk ikatan apa dia? Membentuk apa dia? Bukan, Bu. Glikosidik. Ya, ikatan glikosidik. Bentar ya. Oke, jadi ikatan glikosidik. Nah, sekarang glukos, galaktos, fruktos, tadi yang monosakarida, ketika dia bergabung, jadi namanya glukos-glukos, namanya maltosa. Oke, saya lihat tadi ya, Ibu bilang glukos-glukos, maltosa membentuk ikatan glikosidik. Nah, yang dinamakan laktosa, glukos, galaktosa, sukros, glukosa dengan fruktosa. Nah, pada disakarida ini merupakan dua gula. Kalau kalian baca ini kalian pasti tahu tadi jawabannya, ikatan glikosidik. Disakarida can be broken down into two individual monosakarida. Sudah jelas dia bisa pecah menjadi 2 monosakarida.
the monosaccharida can be metabolized to generate ATP. Sama tadi ya. Nah, sekarang contoh dari polisakarida. Polisakarida tadi banyak, many sugar unit compound. Dia berikatan lebih dari 100 atau 1 juta sugar unit. Contohnya apa, Pati? Potatoes, kentang, yang suka makan kentang. Jadi kenapa orang luar negeri itu makannya nggak nasi, ya nggak apa-apa, mereka makan kentang, makanan cuma kentang aja nggak masalah karena kentang itu ada pati polisakarida, jadi banyak yang bisa dipecah nanti jadi monosakarida. Starch is made up of many glucose units which are slowly released into the blood as digestion occurs. Nah ini lebih bagus karena dia rilis glukosanya dalam darah itu ke darah itu sangat slowly katanya, pelan. Selulosa contohnya lagi. Itu provide structural support to plants, daun. Kitin. Nah, siapa yang pernah bersihin udang, terus kepala udang itu tuh kitin. Tahu ini tanaman kitin is found exoskeletons of insect. Di insektisida banyak kitin. Lalu ada yang namanya glikogen. Nah, sekarang glikogen. Glikogen ini adalah merupakan energi simpanan. Oke, energy storage compound that is found in the liver and muscle. Jadi kalau orangnya berotot, yang cowok-cowok yang suka fitness, punya otot bagus misalnya, nah itu glikogennya banyak di situ tuh. Jadi dia merubah glukos 6-fosfat dirubah menjadi glikogen. Glikogenesis nanti namanya, membentuk glikogen, dibentuk di muscle, di otot. Glycogen is broken down into glucose unit at the beginning of a runs to provide quick energy generations. Jadi ketika orang itu suka lari, nah glikogen yang ada di ototnya, di hatinya itu dipecah menjadi glukosa. Oke. Ini monosakarida yang tadi kita buka rantainya ya. Nah, berdasarkan gugus karbonilnya, monosakarida dapat berupa aldosa, mengandung aldehid, dan ketosa. Nah, sekarang si monosakarida tadi yang kita sebut dengan glukosa ini fruktosa. Jadi glukosa yang C6H12O6 tadi kan kayaknya tadi kan berupa tertutup ya. Ketika kita buka rantai ini, ketika kita buka ini kita buka jadinya seperti ini. COH. Lihat ini ada rangkap 2 ke O. Jadi namanya ini aldosa glukosanya. Terus kalau yang ketosa CH2OH 1 dan OH. Di sini ada C ikatan rangkap 2O di C keduanya. Nah, ini namanya ketosa. Jadi ada aldosa, ada ketosa. Pelajari ya, aldosa sama ketosa. Nah, di sini straight chain monosaccharide contain many alcohol group. Di sini kita lihat the straight chain monosaccharide contain either a single keton or aldehyde group. Nah, jadi apakah dia aldehyde strukturnya atau keton? Di sini. Nah, berarti kalau ini keton aldehyde atau keton? Aldehid, Ibu. Aldehid, Bu. Aldehid ya, aldehid. Berarti ini dia namanya aldehid. A top of where is the non-alcohol functional group located in the compound? Di atas. What is the non-alcohol functional group present in the compound? Nah, apa yang mana apa yang non alcohol functional group present in the compound yang tidak alcohol group non alcohol functional?
Nggak yang tahu aldehid si ini, yang si functional group ini. Is the carbohydrate aldosa atau keltosa ini? Siapa yang bisa jawab? Aldosa, Ibu. Aldosa. Ada C berikatan dengan OH. Ingat ya, satu C ini dia punya 4 kaki. Jadi kalau misalnya kepake di sini 2 kaki ke O-nya, satunya itu sampai besok pun kalian belajar sampai tahun berapapun sampai apapun 4 kakinya. Harus paham. Ini saya analogikan biar kalian paham dan mudah mengerti belajarnya. Jadi kalau misalnya sudah ke O, ke H, berarti dia ada 1 kaki lagi nih yang nggak berikatan. Nah, kalau di sini lengkap nih 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang R-nya ini apa? Yang R-nya ini berikatan dengan C yang ada gugus OH-nya. Paham ya? The monosaccharide is an aldose, contain the aldehyde functional group. Apa nak? Semut. Di mana banyak semut? Semut mana? Satu, dua. Oh iya, udah dibersihin sama ya? Iya, bisi-bisi. Tutupin pintu ibu lagi ngajar. Kuman. Iya, tutup pintu ibu nak. Oh, Oke. The compound contain 6 carbons. Compound is glucose. Oke, jadi ini namanya C6H12O6. Oke. Nah, sekarang where is the non-alcohol functional group located in the compound? Jawabannya near the top compound between 2 carbon atom. Di karbon ke apa namanya ini? Aldehid atau keton? Keton, Ibu. Keton ya. Nah, ini dia. Nah, lihat tadi si keton ini bedanya sama aldehid, C-nya itu RR loh. Enggak H ya. Jadi nanti R-nya ini bisa dengan N atau C gitu. Nah, atau O lagi. Jadi CO rangkap 2, di sini O rangkap 2, kaki 1 kaki kiri ke C lagi, kaki kanan ke C. The monosaccharide is a keton, contain the ketones functional group. Contain 6 carbon, ini namanya fruktosa. Nah, monosakarida yang termasuk pentosa, yang C-nya tadi 5, itu ada ribosa, arabinosa, ada ribulosa. Struktur molekul monosakarida secara terbuka disebut rumus proyeksi dari Emil Fischer. Nah, ini silahkan dipelajari nanti. Monosakarida yang termasuk heksosa. Hekso itu berarti apa? 5 karbon. 5. 6, Bu. 6, Bu. 6. 6 ya. 6, Bu. Kalau 5 penta. Penta. Jadi ini glukosa, manosa, galaktosa, sama fruktosa. Dia masih golongan monosakarida. Oke. Ini isomer optisnya. Kalau kita balikan dia seperti bercermin gitu ya. Monosakarida disebabkan adanya atom C simetris di sini dalam molekulnya. Isomer optis adalah rumus molekul sama tetapi berbeda arah putar bidang cahaya terpolarisasi. Ada yang memutar ke kiri dan ada yang memutar ke kanan. Jadi pas kalau dia galaktosa, nah kalau dia glukosanya ini C simetris C-nya, C asimetrisnya. Kalau dia L-glukosa, ini C asimetrisnya. 4 ini. Jadi dia bisa berputar. Oke. Saya masuk ke sini right hand side. Jadi saya kalau belajar ini waktu dulu pakai jempol, jari, lalu ini right hand side, ini left hand side. Nanti silakan dibaca lagi. Saya mau tanam konsepnya dulu, mahasiswa paham apa itu glukos, mono, di, oligo, dan poli. Oke, ini penting nih kayaknya. Straight chain di glukos is an aldohexose.
contain aldehyde functional group and 6 carbon atom. Ini yang si glukos ya. D-glucose is the most abundant monosaccharide in nature, di alam. The body release on glucose to perform many metabolic reaction including glycolysis. Nah, glycolysis ini adalah proses yang mana memetabolisme glukosa di dalam tubuh kita. Metabolic reaction are required to generate cellular energy. Jadi nanti hasil dari proses glikolisis ini adalah ATP, adenin triphosphate. ATP ini dibutuhkan tubuh kita untuk, ini merupakan sumber energi. Jadi glukosa itu dirubah menjadi energi. ATP ini juga dibutuhkan oleh otak kita. Carbohydrate containing food are the body's main source of glucose. The body can make glucose from pyruvate. Jadi tubuh kita sebenarnya bisa juga membuat glukosa dari pirufat atau oksaloasetat menggunakan mekanisme yang namanya gluconeogenesis. Nanti akan belajar namanya glikonesis apa, gluconeogenesis apa setelah UTS. Jadi ketika tubuh kita mendapatkan sumber glukosa dari sumbernya dari pirufat, oksaloasetat itu menggunakan jalur mekanisme gluconeogenesis. Oke, mungkin saya bisa contohkan sebentar biar kalian nggak bosan. Setelah ini ya, Ibu contohkan yang jalur glikolisis itu apa, gimana. The level of glucose in the blood glucose must be maintained within a fine range. Jadi 3,5 sampai 5,5 milimol per liter of blood. The blood glucose level is maintained by the hormone pair insulin dan glucagon. Nah, ini kerjanya beda-beda nih. Jadi gini, ada hormon insulin, beta pankreas, hormon glucagon juga dihasilkan oleh pankreas, alfa pankreas. Dia bekerjanya hormon ini berlawanan. Kalau insulin itu menurunkan glukosa dengan membawa glukosa masuk ke sel, kalau glukagon itu dia, kalau tubuh kita tidak ada sumber glukosnya, nah si hormon glukagon ini akan memecah si glikogen di hati tadi atau di otot tadi untuk menjadi glukosa. Contoh, pas kita puasa, nggak makan, atau kalian nggak sarapan, kosong perutnya, glukosa menurun. Nah, di dalam darah glukosanya menurun. Jadi yang bekerja adalah hormon glukagon. Glukosa itu dikirim ke organ dan tisu jaringan melalui pembuluh darah. To allow the cell to generate energy. Setelah masuk ke dalam sel, masuk ke mitokondria, proses metabolisme glikolisis, siklus Krebs, nanti keluar dapat energi, menghasilkan adenin triphosphate tadi, ATP yang dinamakan dengan energi. The brain is very dependent on glucose as it cannot create energy from lipid, fats, and oil. Jadi organ yang sangat bergantung dengan glukosa itu adalah otak kita. Ini yang tadi saya dijelaskan, ada insulin, ada glukagon. Ini sel. Nah, ini insulin akan membawa glukosa ke dalam sel untuk diolah menjadi energi. Nah, si glukagon akan membawa glukosa keluar gitu ke dalam sel. Karena prosesnya ini di sel hati misalnya. Si glukagon dipecah menjadi glukosa, glukosa masuk ke pembuluh darah dibutuhkan oleh sel yang lainnya. Monosakarida contohnya galaktosa. Galaktosa ini seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The galactose is an aldohexose just like glucose. Jadi dia sama seperti glucose, tetapi ada struktur yang berbeda. Only difference between galactose and glucose is the position is one alcohol group. Jadi di sini one alcohol group. Ini glucose, ini galactose. Di glucose alcohol grupnya di sini sebelah kanan, kalau di sini di sebelah kiri galactose. Oke, nah si galactose is a component of the glycoprotein responsible for the
ABO blood groups. Jadi ini dia berperan penting dalam ABO, golongan darah. Jadi glikoprotein ini kan kita bahas tadi, saya awal bilang glikoprotein itu adalah gabungan antara karbohidrat dengan protein. Jadi namanya itu adalah glikoprotein. Nah, si glikoprotein, anggap ya yang karbohidratnya kan di sini galaktos. Galaktos bergabung dengan molekul protein, membentuk dua molekul yang saling berikatan, lalu menempel ke sel darah merah, red blood cell. Nah, si glikoprotein ini yang nantinya mengkode untuk ABO blood groups. The glycoprotein is present on the outside of the red blood cell. Jadi setiap darah kita, misalnya kalian berdarah, kan ada sel darah merahnya tuh keluar. Nah, ada glikoproteinnya. Nah, if an individual who has type of A blood was given type of B blood, the individual immune system will attack the new RBCs. Nah, jadi was given type B blood. If individual who has, jika seseorang memiliki tipe darahnya A, diberikan tipe B, maka tidak would attack the new RBCs. Jadi sistem imunnya akan menolak karena tidak sesuai gitu. The B antigen on the RBC are recognized by the immune system as non-self. Nah, oke, jadi nanti kalau kita mau transfusi darah, kenapa tidak bisa ya A sama A, B sama B? Karena berbeda antigennya nantinya. Kita nggak bahas antigen antibody karena nanti belajarnya lanjut. Fructose. Nah, the straight chain of the fructose is a ketohexose, contain a ketone functional group and 6 carbon atoms. Nah, di sini. Nah, si fructose ini dia tidak bisa disimpan di dalam tubuh kita. Sumbernya adalah dari buah-buahan, madu. Jadi within the disaccharide sucrose. Sucrose contain 1 fructose and 1 glucose. Jadi sukrosa itu adalah mengandung 1 fructose dan 1 glucose. Si fructose ini dia tidak ada di dia sumbernya adalah di buah-buahan. Dan dia di metabolisme di hati, kelebihan fructose akan menyebabkan akumulasi lemak. Namanya triacylglycerol in the liver. Nah, nanti akan terjadi melalui via lipogenesis pathway. Jadi ya, metabolisme fruktose itu ada di hati, dan dia kalau kelebihan akan menyebabkan akumulasi terhadap lemak, namanya triacylglycerol in the liver, so occur via lipogenesis pathway. Ini nama pathway-nya lipogenesis. Nah, monosakarida di DNA dan RNA. Jadi di dalam sel kita itu ada namanya inti sel. Di dalam inti sel itu ada kromosom, ada 23 pasang kromosom kalau di manusia. Nah, kromosom itu kalau dibuka akan membentuk namanya seluruh kromosom itu ada genom. Kalau kita buka nanti ada protein histon, ada gen. Gen itu disusun oleh materi genetik yang namanya DNA, deoksynukleik acid, yang disusun oleh basa adenin, timin, guanin, sitosin. Saya harap mahasiswa ingat. Nah, sekarang kita buka di sini. Ini contohnya A-nitrogen fosfat. Nah, di mana letak si monosakarida ini merupakan penyusun struktur dari DNA dan RNA. A single unit of DNA or RNA is called a nucleotide. Nucleotide contain, nah ini singlenya dia glukosanya di sini, 1 sugar. Ribose or deoksiribose. Nah, ini DNA. Ini ada ikatan fosfat, ini nanti yang basa nukleotidanya. Nah, kalau dia RNA itu hasil dari transkripsi translasi dari gen DNA tadi. Nah, hasilnya di sini. Sugar present in RNA, OH-nya di sini. Di COH, C2OH. Kalau dia deoksiribosa,
Tidak ada OH, tapi ada H. Contain one less oxygen atom than the ribose sugar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Ibu, Mm-mm. saya kurang ngerti yang di bagian galaktosa. Galaktosa yang mana? Yang monosakarida galaktosa. Ini kan. Ini? Iya, yang itu. Jadi galaktosa itu monosakarida yang berperan penting dalam galaktosa dia itu merupakan komponen ya. Jadi misalnya ini ada donat, komponennya apa? Tepung, gula, kayak gitu. Nah, ini dia ada glikoprotein. Glikoprotein itu ada glikoprotein. Gliko itu berarti dia glukos ya, glikoprotein. Nah, gabungan antara glikoprotein ke karbohidrat dengan protein, namanya glikoprotein. Nah, si karbohidrat yang bergabung dengan protein yang bertanggung jawab terhadap ABO darah tadi, untuk mengkode golongan darah tadi, itu adalah galaktosa. Bukan fruktosa, bukan maltosa, tetapi galaktosa. Ibu, mohon maaf Bu, jadi kalau misalnya si golongan darah itu tuh yang menentukannya tuh galaktosa, jadi gitu ya Bu? Bukan galaktosanya, tetapi galaktosa itu yang menyusun si glikoproteinnya. Cuma nanti glikoprotein ini, nanti struktur glikoprotein ini yang menentukan apakah dia A, B, O. Nah, untuk lanjutnya minggu depan saya contohkan ya, yang mana glikoprotein A, B, O, gitu ya. Ini slide-nya sampai di sini saja saya, ya, karena cuma bahas tentang yang galaktosanya. Oke? Ya, baik Bu. Ya, Ibu. Nah, lanjut kita ke mana lagi di sini tadi? Struktur cincin siklohemiasetal monosakarida. Ini konsep. Oke, kita masuk ke disakarida lagi ya. Disakarida itu tiap molekul disakarida terdiri dari 2 satuan monosakarida. Terbentuk dari hasil reaksi penggabungan 2 satuan monosakarida dengan mengeluarkan sebuah molekul air. Oke, kembali lagi ke awal. Nama ikatannya apa tadi? Glioasid. Glioasid, salah. Glikosidik. Glikosidik ya Bu. Glikosidik. Nah, glikosidik. Jadi monosakarida, glikosidik membentuk ikatan glikosidik, tetapi ketika dia membentuk ikatan itu, dia menikah satu sama lain, tapi dia harus membuang molekul air. Molekul air lambangnya apa? H2O. H2O. Oke. Jadi kalau misalnya ada 5 ikatan glikosidik, maka akan menghasilkan berapa molekul air? 5 ya. Oke, 5 molekul air. Contoh disakarida, sukrosa, gula tebu, maltosa, gula gandum, laktosa, gula susu. Ketiganya memiliki rumus C12H22O11.
Ini glycosidic bond yang tadi kita bilang. Jadi misalnya glukos sama glukos ini dia mau bersatu, padu misalnya. Nah, dia ngambil si O-nya di sini atau O yang ini dia ambil, ditariknya. Otomatis yang HO dan H ini akan keluar. Jadi di sini kebuang. Jadi dibentuk ikatan glikosidik dan satu H2O. Paham sampai di sini? Paham ya? Glycosidic bond. Glycosidic bond connecting the two glucose unit together. Okay. Next. Ada pertanyaan tentang glycosidic antara disakarida? Jika ada pertanyaan, monggo. Nggak ada? Oke, saya masuk ke sini. Digestion of dietary carbohydrate. Nah, di sini kita makan pati, sukrosa, laktosa, maltosa. Nah, sukrosa, laktosa, maltosa. Ini disakarida atau polisakarida? Straight. Disakarida. Kalau pati apa tadi? Polisakarida. Polisakarida. Oke. Sukrosa, laktosa, maltosa. Disakarida. Sakarida. Digestive enzyme, sistem enzim pencernaan akan memfasilitasi untuk memecah si ini dietary carbs into the monosaccharida by breaking the glycosidic bond. Jadi apa targetnya? Yang diputusnya adalah ikatan glikosidik which connect their sugar unit. Sehingga terjadilah monosakarida menghasilkan glukos, fruktos, and galactose. Only monosakarida are absorbed into the blood via the small intestine. Hanya monosakarida yang bisa diserap oleh poleh darah, masuk ke pembuluh darah melalui usus halus. Oke, nah glukos, galaktos, fruktos. Ini ada dua jalur. Traffic to the liver cell to be metabolized into the cellular energy, ATP. Traffic to other cell type including the brain and muscle to be metabolized into the cellular energy. Oke, sekarang dia bisa ke hati atau bisa ke tipe sel lainnya, muscle, atau ke otak yang membutuhkan energi. Ini jalurnya ya. Maltosa. Maltosa itu adalah glukos. Two glucose unit connected via glycosidic bond from maltose. Maltose is produced during the breakdown of starch fatty in the digestive system. Ini maltosa, kalau dia berikatan untuk ini, kalau dia diputus, enzim maltase ya. Nah, dia diputus lagi jadi glukosa. Maltosa itu dipecah menjadi dua glukos unit dengan reaksi kimia menggunakan enzim maltase. Jadi namanya maltosa yang mecahin dia nanti jadi glukos monosakarida enzim maltase. One maltase has been broken down into two glucose unit in the small intestine. The glucose is absorbed into the blood and trafficked to cells for metabolism. Ini dia maltase, udah. Laktosa, the galactose and glucose. Namanya laktosa. Contohnya milk, susu. The galactose and glucose unit within lactose are connected via a glycosidic bond. Lactose is commonly found in milk. Nah, nama enzimnya apa? Laktase. Oke? Paham? Nah, ini lactose intolerance. Jadi enzim lactose intolerant ini individual who produce less lactase enzyme in the small intestine do not break down lactose efficiently. Jadi ketika saya dulu ya waktu sampai kuliah pun juga saya kalau minum susu pagi itu saya otomatis mencret habis itu.
Kenapa? Karena usus halus saya intoleran laktos. Jadi jumlah enzim laktos saya waktu pagi hari itu sedikit, tidak bisa mencerna laktosa yang ada di susu, sehingga keluar lagi nanti. Tapi kalau saya minum susu siang hari atau sore, itu nggak masalah. Nah, itu bisa dicerna oleh tubuh saya. For a lactose intolerant person, some lactose will pass through the small intestine undigest. Jadi dia tidak di-undigest, cuma lewat doang susunya. Lanjut, di sakarida sukros. Sukros itu fruktos tambah glukos. Ini sukrosa. Fructose and glucose unit within sucrose are connected glycosidic bond. Sucrose is sweety sugar found in the fruit and honey. Okay, jadi temukan di the body cannot store fructose, so it must be metabolized by the liver. Some the fructose is converted into the glucose 3-acyl glycerol atau fat. Ini sucrose yang memecah siapa? Sukrase. Jadi tadi ada maltase, ada laktase, ada sukrase. Belajarnya. Ini perbandingan tingkat kemanisan beberapa gula. Nah, tingkat kemanisannya. Yang paling manis itu adalah fruktos yang kalian dapatkan dari buah sama tadi madu. Polisakarida. Polisakarida terdiri dari banyak monosakarida. Hidrolisis polisakarida akan menghasilkan sejumlah besar satuan monosakarida. Contohnya adalah amilum. Zat ini terbentuk pada proses fotosintesis dalam klorofil daun dengan bantuan energi matahari. Ini 6NCO2 5NH2O. Hidrolisis amilum dengan katalisis enzim amilase atau enzim diastase akan menghasilkan sejumlah satuan maltosa. Maltosa dulu ya. Selanjutnya maltosa dihidrolisis dengan katalisis enzim maltase menghasilkan glukosa. Jadi dia nggak langsung jadi sederhana dulu, dipecah-pecah dulu. Kayak kita mau mecahin batu besar. Nggak mungkin langsung jadi batu kecil-kecil gitu, enggak, pasti dipecah-pecah dulu jadi oligosakarida, baru jadi disakarida gitu ya, baru jadi monosakarida. Nah, amilum ini terdapat pada padi, kentang, gandum, kacang-kacangan, sayur-sayuran, umbi-umbian, jagung, dan sagu. Amilum sedikit larut dalam air. Jika dipanaskan dengan air akan menghasilkan seperti lem yang merupakan koloid. Jika amilum dihidrolisis dalam larutan asam sebagai katalis akan menghasilkan berturut-turut dextrosa, maltosa, glukosa dengan larutan penguji adalah larutan iodium. Nah, ini kalau kita mau ngecek kandungan amilum diuji dengan larutan iodium, dia akan berwarna biru. Misalnya kalian nanti pas praktikum ada diambil tepung dari beras, ada kandungan amilumnya nggak, dikasih iodium warna biru, ada dextrosa ungu, maltosa merah, glukosa tidak berwarna dia. Ini untuk uji jenis glukosa yang ada kandungan karbohidrat yang ada pada sampel kalian. Lanjut, ada glikogen. Glikogen ini C6H10O5. Dia itu merupakan pati pada hewan, tadi ya disimpan di otot, adalah karbohidrat yang menjadi gudang energi pada manusia dan hewan. Simpannya di mana? Di otot dan di hati. Dalam tubuh glikogen dapat dipecah menjadi glukosa untuk guna memelihara kadar gula darah dan untuk memberi energi guna aktivitas otot. Jadi pas olahraga glikogennya juga dipecah. Di dalam air, glikogen bersifat koloid dan memberi warna coklat merah dalam larutan iodin. Hidrolisis glikogen dengan asam sebagai katalis menghasilkan sejumlah satuan glukosa. Jadi di hidrolisis dia dipecah glikogenesis menjadi glukosa. Ini dia glikogen, glukosa ini kalau dia mau jadi glikogen disimpan jadi glikogenesis, kalau glikogen dipecah menjadi glukosa, glikogenolysis. Kebalikannya. Ini glikogen
disimpan di hati dan di otot. Jadi proses glikogenesis ini ada di hati dan di otot. Begitu juga dengan glikogenolysis, itu di hati dan di otot. Nanti glukosa masuk ke dalam pembuluh darah, lalu diserap, lalu dibawa ke sel, targetnya apa, lalu di metabolisme untuk menghasilkan energi. Oke. Selulosa. Selulosa merupakan struktur polisakarida utama dalam tanaman. Selulosa terdapat pada dinding sel tanaman. Ini selulosa ya, kalau kalian lihat pohon, terus keras, nah itu isinya selulosa. Misalnya pada jerami, bambu, dan pinus. Kapas adalah selulosa murni. Katun terdiri dari 90% selulosa. Dihidrolisis menggunakan katalis asam H2SO4, asam sulfat ini akan menghasilkan sejumlah satuan glukosa. Selulosa adalah zat padat berwarna putih serta tidak larut dalam pelarut air dan hampir seluruh pelarut lainnya. Ini banyak digunakan untuk kertas, kain, rayon, dan bahan peledak. Reaksi pengenalan karbohidrat. Gimana sih cara ngetes ada tidaknya karbohidrat nanti pada praktikum biokimia? Ada istilahnya gula pereduksi. Gula pereduksi ini membuktikan adanya gula atau tidak karbohidrat ya kandungannya dengan reaksi Fehling, Benedict, atau Tollens. Senyawa yang termasuk gula pereduksi itu siapa aja? Ada monosakarida kecuali fruktosa, disakarida kecuali sukrosa. Jadi bisa diuji pakai Fehling, Benedict, atau Tollens. Ini ada cara kerjanya. Lalu polisakarida. Gimana cara ngecek ada tidaknya polisakarida? Polisakarida itu tadi ada pati, ada selulosa, ya nggak sih? Nah, polisakarida dapat dibuktikan dengan larutan iodin tadi. Nah, amilum itu berwarna biru, glikogen berwarna coklat merah, selulosa itu berwarna coklat kalau dikasih iodin. Itu untuk membuktikan polisakarida. Nah, di digestible versus non-digestible polisakarida. Nah, kalau kita bicara polisakarida, tadi kan banyak ya. Banyak di oligosakarida, monosakarida yang saling berikatan lebih dari 100. Setelah makan, selulosa yang terkandung pada makanan kita masuk ke mulut, lalu ke stomach, lalu ke usus halus dan tidak undigested ya. Kenapa? Tubuh kekurangan enzim yang dibutuhkan untuk memecah selulosa membentuk individu glukos unit. Individu atau memecah glukosa untuk unit gula-gula sederhana. Nah, polysaccharida composed of many connected glucose unit. Consequence, no nutritional value from cellulosa as it cannot be absorbed by the small intestine. Karena tidak adanya nutrisi, nilai nutrisinya karena dia tidak bisa diserap oleh usus halus. Cellulosa enter the large intestine where it assists with excretion of solid waste. Nah, di sini langsung ke large intestine-nya. Nah, sekarang pati. Pati itu setelah kita makan pati yang kita menurut amilase, alfa amilase enzim akan memecah pati ke dalam bentuk glukos unit. Unit-unit glukosa sederhana. Nah, nanti dia akan dikirim ke glukosa unit ini yang sederhana. Derivates from stage are absorbed by small intestine. Diserap, glukosa diserap, lalu menuju ke hati, ke otak, ke otot, dan di metabolisme menjadi energi. Pati ini adalah polysaccharida composed of many connected glucose unit, tapi dia bisa dipecah oleh alfa amilase. Nah, digestive polysaccharida contain many glycosidic bond. Nah, ini dipelajari ya. Sampun, sampai di sini ada pertanyaan? Masih mengikuti perkuliahannya?